Independensi The Fed kian mengkhawatirkan usai Presiden Donald Trump pecat Lisa Cook dari jajaran Dewan Gubernur. PBB resmi deklarasikan bencana kelaparan terjadi di Gaza akibat serangan sistematis Israel. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Investment Management. Ya, halo Ocha. Halo, selamat pagi Fajar, apa kabar? Ya, baik sekali dan juga pemirsa bagaimana kemudian kabarnya di hari Rabu ini ya, sudah tengah pekan. Tentunya minggu ini diwarnai cukup banyak sentimen begitu ya, kalau kita berbicara soal market, apalagi kalau dari bursa global ada pemecatan dari salah satu jajaran Dewan Gubernur The Fed nih yang kian menghebohkan pasar, Ca. Betul, selain daripada itu perhatian pasar hari ini juga sepertinya akan terfokus pada rebalancing MSCI yang cut off date-nya kemarin, tapi pemberlakuannya resmi di hari ini. Kita lihat apakah kemudian ini cukup besar untuk menopang melajunya IHSG ataukah masih dilanda profit taking ya. Yang jelas pemirsa selama 60 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya, tentunya Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Rosalyn Chu, pemirsa, inilah Market Buzz. Ya, kita awali Market Buzz dengan isu viral. Pemirsa, isu viral pertama datang dari Chief Operating Officer, maksud kami CEO Danantara, Doni Oskaria, yang mengatakan pihaknya berencana memangkas jumlah BUMN melalui program konsolidasi, di mana hal itu diharapkan bisa menciptakan pasar baru yang lebih besar bagi para pelaku UMKM. Ya, menurutnya ada beberapa lini bisnis BUMN yang akan dikonsolidasikan, meliputi bisnis karya, bisnis pupuk, bisnis rumah sakit, bisnis hotel, bisnis gula, kemudian bisnis hilirisasi minyak, bisnis asuransi, bisnis manajemen aset, dan bisnis kawasan industri. Ya, terkait dengan isu viral yang pertama, kita lihat komentar dari netizen. Yang pertama dari Prapta 29. Seperti apa komentar Prapta? Pemirsa, kita coba cermati. Di mana Prapta menyatakan paling penting itu sebenarnya melakukan transformasi BUMN seperti yang dilakukan Pak Jonan di KAI. Kalau cuma merubah struktur BUMN mudah diserahkan, konsultan bisnis juga bisa. Oke, kita ke informasi ataupun komentar berikutnya ya. Kita lihat bersama-sama, ini datang dari _John_Gultom. Kasihan UMKM bermitra dengan BUMN malah nggak dibayar tagihannya. Oke, kita bergeser ke komentar berikutnya dari Moses Pas ya. Ujung-ujungnya UMKM milik pejabat BUMN. Ya, kalau kita lihat isu viral kita yang pertama begitu ya, terkait dengan Danantara yang ingin memangkas jumlah BUMN. Sebetulnya ini sudah masuk dalam agenda Kementerian BUMN dalam eranya Pak Erick Thohir ya, Caya. Tapi mungkin Danantara ingin lebih efisien lagi agar kemudian BUMN-nya tidak terlalu banyak sehingga akhirnya kinerjanya juga bisa dipantau lebih maksimal. Iya, betul, yang jelas kita harapkan ini bukan hanya sekedar konsolidasi berupa efisiensi, tapi kalau memang pada akhirnya berdampak baik terhadap UMKM, inklusif UMKM-nya, inklusivitasnya untuk penyerapan UMKM, bagaimana pemberdayaan UMKM ini juga semoga transparan, tidak ada monopoli, ataupun mungkin menguntungkan segelintir pihak dibanding UMKM yang benar-benar usaha mikro itu sendiri gitu ya. Oke, jadi kalau memang ada pembenahan di BUMN, ekosistemnya juga tetap harus mendukung begitu ya, terutama tadi kalau ada kaitannya dengan UMKM agar kemudian UMKM-nya juga bisa tumbuh bersama dengan BUMN yang dikelola Danantara. Baik, pemirsa, kita ke isu viral berikutnya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan Indonesia yang menjadi salah satu terbesar di dunia. Namun anggaran tersebut masih saja mengalami kebocoran dari pemerintahan pusat ke daerah. Hal ini disampaikan Prabowo ketika berbicara dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat lalu. Mulanya Prabowo mengungkap keinginannya untuk memperbaiki setiap sekolah di tanah air. Sebab Indonesia memiliki anggaran pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Ya, isu viral kedua juga turut menuai komentar pemirsa, salah satunya dari Wawan Iwan 22. Seperti apa komentar dari Wawan Iwan? Kita lihat. Makanya pemerintah harus turun ke lapangan. Oh, jadi jangan cuma percaya data aja kali gitu ya, Caya. Oke, berikutnya kita ke komentar selanjutnya datang dari @awahyusd ya. Sudah berusaha ditambal dari atas, dari bawah digembosi. Oke, kita ke komentar ketiga dari followers Instagram IDX Channel, Esther Siburian 17. Itu tunjangan beras sama tunjangan rumah anggota DPR dipotong aja.
rakyat mulu dipajakin tapi rakyat juga yang tetap kekurangan. Ya ini kalau bicara mengenai tadi ya anggaran pendidikan yang kemudian tidak optimal juga sebetulnya kalau lihat dari angka saja anggarannya besar nggak cukup ya gitu. Sebetulnya dari distribusinya yang paling penting apakah kemudian benar-benar mengalir tepat sasaran atau tidak ya. Ya karena memang alokasi pendidikan dalam setiap tahunnya ini sudah ditentukan Cak 20%. Jadi memang memakan kuota ataupun porsi yang cukup besar dari APBN tiap tahunnya. Sehingga jika memang ada kebocoran di pusat ataupun di daerah ini tentunya akan sangat merugikan bagi dunia pendidikan Indonesia. Karena kita tahu dengan kasat mata saja kita tahu lah bagaimana pendidikan di desa-desa, di daerah-daerah terluar ataupun terpencil. Sehingga ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah dan Presiden Prabowo sepertinya harus benar-benar membuktikan komitmennya untuk pendidikan Indonesia. Ya, kita ke informasi ataupun isu viral selanjutnya pemirsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi menyatakan bencana kelaparan di jalur Gaza menyalahkan aksi sistematis oleh Israel. Bencana kelaparan tersebut dinyatakan oleh para ahli Integrated Food Security Phase Classification atau IPC yang berbasis di Roma. Krisis ini mempengaruhi 500.000 orang di kegubernuran Gaza yang mencakup sekitar 1/5 wilayah jalur Gaza termasuk kota Gaza. IPC memproyeksikan bencana kelaparan akan meluas ke kegubernuran Deir al-Balah dan Khan Yunis pada akhir September yang mencakup sekitar 2/3 wilayah jalur Gaza. Ya terkait dengan isu viral yang ketiga, kita lihat bagaimana kemudian komentar dari follower dari Instagram IDX Channel @rismawahyu1990. Kenapa cuma deklarasi? Ayolah negara kalau banyak, kenapa harus takut sama 2 negara? Oke, kita ke komentar berikutnya. Datang dari Ens Purnama, telat banget menyoroti ini ya, tindakan PBB dianggap kadang-kadang nggak konsisten, kadang-kadang maju mundur gitu ya. Kita ke komentar berikutnya lagi. Ya, Bagas Pratikna, PBB tanpa Amerika bisa apa? Oke, ini juga menjadi satu ironi begitu ya, PBB sepertinya belum bertindak terlalu banyak, apalagi ada Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto yang biasanya memang kalau ada sesuatu menyangkut Israel begitu dan juga Palestina, seperti Amerika Serikat masih terus menggunakan hak vetonya sehingga akhirnya belum bisa optimal negara-negara lain memberikan bantuan nih ke Gaza atau Palestina. Ini yang kemudian juga membuat tampaknya peran PBB tidak terlalu signifikan ketika sudah melibatkan negara-negara hegemoni atau superpower entah itu Amerika Serikat atau Rusia, apapun yang PBB mau diveto terus gitu ya. Jadi butuh kolektivitas negara-negara semua masyarakat internasional dan komitmen negara-negara untuk kemudian memang melancarkan bantuan tidak hanya semata-mata menunggu bantuan dari PBB itu sendiri. Iya, jadi memang harus ada solusi yang memang benar-benar komprehensif agar kemudian konflik tidak berlanjut dan bencana kelaparan tidak kembali terjadi. Ya pemirsa, kita ke informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,27% pada perdagangan Selasa 26 Agustus 2025 di tengah derasnya nilai transaksi yang mencapai 45 triliun rupiah. Ya, informasi dan pembahasan selengkapnya pemirsa akan dibawakan oleh rekan Rosalin Cium. Market Bahas segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah terbatas dan mampu bertahan di level 7.900-an di Selasa pemirsa, di mana IHSG terbebani oleh pelemahan saham BBCA. Sementara saham DSSA menjadi penopang utama IHSG dari kejatuhan dalam. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di perdagangan Selasa. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG turun 0,27% ke level 7.905,75. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai tertekan hingga ke level 7.881,209 secara intraday. Sektor barang baku turun paling dalam di 1,43%, sektor properti dan real estate melemah 1,38%, sektor keuangan tertekan 0,69%, dan sektor barang konsumer primer terdepresiasi 0,61%. Sementara sektor energi melesat 2,46%, sektor kesehatan naik 1,45%, dan sektor perindustrian menguat 1,13%.
Saham emiten blue chip tercatat menjadi pemberat kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup turun 2,65% di level Rp8.250 per saham dan membebani kinerja indeks di 16,06 indeks point. Saham AMMN ditutup melemah 5% di level Rp8.075 per saham, membebani IHSG di 13,31 indeks point. Sementara saham yang menjadi penopang IHSG diantaranya saham DSSA ditutup melesat 13,4% di level Rp90.575 per saham dengan kontribusi 41 indeks point ke penguatan IHSG. Saham BBNI ditutup naik 2,02% di level Rp4.540 per saham dengan sumbangsi 3,2 indeks point. Saham DCII ditutup naik 0,52% di level Rp321.875 per saham dengan kontribusi penguatan 1,8 indeks point. Pergerakan IHSG masih dibayangi investor asing masih membanjiri pasar saham Indonesia. Aliran net inflow bahkan mencetak rekor di Agustus. Data Bursa Efek Indonesia mencatat net inflow sudah menembus 10 hari beruntun dengan total 10,2 triliun rupiah. Ini adalah kali pertama net inflow mampu menembus 10 hari beruntun sepanjang tahun ini. Di sisi lain, investor tengah bersiap menghadapi momen penting, yaitu cut-off date rebalancing MSCI edisi Agustus 2025 yang jatuh di Selasa. Setelah cut-off index hasil kocok ulang akan efektif berlaku di 27 Agustus 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemecatan Lisa Cook dari jajaran Dewan Gubernur The Federal Reserve atas dugaan manipulasi kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah terbaru Trump tersebut mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan untuk menurunkan suku bunga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan pemecatan anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook atas dugaan manipulasi pinjaman kredit kepemilikan rumah yang belum terbukti. Langkah kontroversial Trump tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran akan independensi bank sentral. Trump menyebut memiliki alasan yang cukup untuk memberhentikan Lisa karena pada 2021 diduga menyatakan dua properti di Michigan dan Georgia sebagai tempat tinggal utama demi mendapatkan syarat kredit yang lebih ringan. Trump dalam suratnya menuding Lisa melakukan perilaku penipu dan berpotensi kriminal sehingga meragukan integritasnya. Ia mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat di Federal Reserve Act 1913 untuk memberhentikan Lisa dari jabatannya. Sementara itu, Lisa Cook menolak keputusan tersebut dan menegaskan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk mencopotnya. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sesuai mandat hingga 2038. Adapun langkah terbaru Trump ini akan mempertegas kekhawatiran tentang independensi Bank Sentral Amerika Serikat yang telah berada di bawah tekanan kuat dari Presiden untuk menurunkan suku bunga. Kemampuan The Fed untuk menetapkan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis tanpa tunduk pada campur tangan politik secara luas dianggap sebagai kunci kepercayaan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melejit ke level tertinggi dalam lebih dari 2 pekan pada perdagangan Selasa seiring meningkatnya permintaan aset safe haven setelah Presiden Donald Trump ini memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Fed yang memicu kekhawatiran atas independensi bank sentral. Harga emas spot pemirsa naik 0,5% menjadi $3.382 per troy ounce, level tertinggi sejak 11 Agustus lalu, di mana emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 0,5% menjadi $3.433 per troy ounce. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan pemecatan terhadap anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook yang dituduh melakukan pelanggaran terkait pinjaman hipotek. Langkah ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan diperkirakan memicu perdebatan hukum terkait dengan batas kekuasaan Presiden atas lembaga moneter tersebut yang independen. Kondisi itu memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya, di mana pekan lalu Chairman The Fed Jerome Powell menyatakan resiko terhadap pasar tenaga kerja meningkat membuka peluang penurunan suku bunga.
Selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa ditopang kenaikan saham Nvidia dan juga Eli Lilly. Meski demikian pemirsa kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve membayangi pasar setelah Presiden Donald Trump memecat salah satu anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve yaitu Lisa Cook. Ya pemirsa, pada penutupan perdagangan Selasa indeks S&P 500 menguat 0,41% ke level 6.465. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,44% ke posisi 21.544 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,3% ke level 45.418. Sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di area negatif pada perdagangan Selasa dipimpin kejatuhan indeks Prancis seiring meningkatnya ketidakpastian politik di negara tersebut. Selain itu ketegangan juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap independensi The Federal Reserve. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,7% ke level 7.709. Indeks Stock 600 ditutup melemah 0,83% ke posisi 554,2 dan indeks DAX Jerman menyusut 0,5% ke level 24.152. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Management ataupun Insight Investment Management. Selamat pagi Pak Danang, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Pak Danang, kalau kita lihat IHSG kemarin sempat menguat ya di perdagangan sesi 1, tapi kemudian ditutup di 7.905, melemah cukup terbatas. Ini murni pelemahan dari teknikal saja karena aksi profit taking, ataukah hari ini kemudian Anda lihat ada sentimen tertentu yang membuat pelemahan ini akan berlanjut nih Pak Danang? Iya, kita melihat sebenarnya kemarin karena cut off untuk MSCI rebalancing gitu ya. Jadi memang kemarin sebenarnya teknikal saja. Jadi ada akumulasi dari sejak pengumuman di tanggal 7 gitu ya. Kemudian kemarin ketika terjadi rebalancing memang ada sedikit technical correction ya. Tapi memang ini kita lihat sebenarnya koreksi yang sehat gitu ya. Dan mungkin di hari ini mungkin masih akan sideway di kisaran 7.800 sampai 8.000. Baik, kisaran 7.800 sampai dengan 8.000, sorry. 8.000 ya, baik. Kalau kemarin menjadi waktu yang kemudian cukup sudah price in ya terkait dengan cut off date rebalancing MSCI sendiri, hari ini realisasinya diberlakukan. Anda melihat kemudian dari sentimen MSCI ini akan kemudian membawa lebih banyak sentimen positif atau negatif sih sebetulnya Pak Danang untuk saham-saham di pasar modal Indonesia? Iya, kalau kita lihat sebenarnya dengan rebalancing kemarin ya, Indonesia sebenarnya cukup diuntungkan, di mana memang kita secara bobot itu ada kenaikan gitu ya Mbak, dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat mungkin ada sekitar $1 billion ya, atau sekitar 16 triliun inflow gitu yang masuk ke pasar domestik. Nah ini kita lihat sebenarnya merupakan katalis yang baik gitu ya. Kemudian di sisi lain juga tadi mungkin disampaikan di dalam beritanya bahwa Powell terakhir dalam Jackson Hole-nya juga mengindikasikan lebih ke dovish gitu ya, sehingga akan ada ruang pemotongan suku bunga di September nanti. Baik, ada sentimen yang cukup positif dari rebalancing indeks MSCI terkait dengan kenaikan bobot. Kalau kita review nih Pak, sejak tanggal 7 Agustus lalu ataupun sejak pengumuman MSCI ya, ini aliran dana asing yang sudah masuk kisaran di 6,7 triliun rupiah kalau diperhitungkan sampai dengan akhir pekan lalu. Anda melihat inflow yang masuk ini kemudian bersifat jangka menengah atau bisa cukup lama, ataukah kemudian hanya sentimen jangka pendek saja sih Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sebenarnya ini awalnya mungkin akan lebih ke jangka menengah gitu ya, karena ini kan banyak passive fund yang masuk gitu ya, sehingga mungkin untuk langsung keluar itu tidak terjadi gitu. Tapi mungkin tadinya yang sebelumnya ada mengambil posisi terlebih dahulu, kemudian mereka menjual ke passive fund gitu ya. Jadi memang hanya pertukaran, tapi inflow yang selama sejak tanggal 7 Agustus sampai sekarang itu kita lihat selama jangka menengah ini akan stay dulu di Indonesia setidaknya sampai dengan rebalancing berikutnya. Tapi kalau kita lihat tadi dari background makronya ada pelemahan suku bunga dari sisi advance ekonomi gitu ya. Dan kita harapkan sebenarnya ada lanjutan inflow dari advance ekonomi ke emerging market ya, terutama di Indonesia.
Baik, baik. Terkait dengan rebalancing indeks MSCI ini masih diperkirakan jangka menengah sentimen positifnya. Sementara itu terkait dengan pelemahan suku bunga ini ditambah bisa menjadi efek lanjutan ataupun penopang IHSG berikutnya begitu ya. Kalau kita lihat juga Pak Danang ini secara sektoral sebetulnya dengan rebalancing indeks MSCI, Anda melihat dalam jangka menengah sektor-sektor apa saja sih yang boleh jadi perhatian dan yang cenderung diuntungkan Pak Danang? Iya, kalau kemarin mungkin ada beberapa yang masuk itu lebih banyak dari sektor komoditas gitu ya, seperti DSSA, Ya. kemudian cuan itu inclusion pertama kali ke dalam MSCI gitu ya, sehingga memang kalau kita lihat inflow-nya cukup signifikan kedua saham tersebut. Tapi kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat banking itu di mana secara valuasinya memang sudah cukup rendah, kita lihat ini juga ke depan kemungkinan akan ada inflow tambahan juga dari asing gitu ya. Baik, menarik tadi dikatakan yang boleh jadi watchlist saham-saham untuk sektor komoditas, kemudian juga banking begitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri Pak Danang terkait dengan kenaikan saham DSSA kemarin cukup besar ya di 13,4%, kontribusinya signifikan ke IHSG termasuk juga dengan cuan, kemudian AADI. Anda melihat kemudian 3 saham ini valuasinya sudah cukup kemahalan atau bisa menjadi watchlist menunggu retracement yang menarik nih Pak Danang? Iya, untuk cuan dan DSSA sendiri memang secara valuasi kalau kita bicara sekarang mungkin cukup mahal gitu ya. Tapi kita perlu lihat lagi apakah dari korporasi akan melakukan rencana-rencana berikutnya sehingga secara bisnis ini meningkat gitu ya. Mungkin nanti valuasinya bisa kita re-rating, tapi untuk saat ini memang valuasinya cukup mahal. Sementara Baik. untuk AADI itu kalau kita lihat sebenarnya cukup murah gitu ya secara PE dan memang cash flow-nya juga cukup kuat gitu. Baik, bicara tadi ada DSSA Cuan dan juga ADI. Kalau DSSA dan Cuan ini kemudian valuasinya sudah cukup tinggi, kecuali misalnya ada aksi-aksi korporasi ya tadi ya, bisa diperhitungkan kembali. Sementara AADI boleh jadi salah satu saham yang diperhitungkan. Kalau kita bahas Pak Danang ini terkait dengan pelemahan saham BBCA kemarin cukup dalam 2,65%, menekan IHSG hingga 16 poin. Anda melihat ini murni aksi profit taking atau ada sentimen-sentimen lainnya dan apakah ini kemudian menjadi level buy yang cukup menarik untuk perdagangan hari ini Pak Danang? Iya, kalau kita lihat sebenarnya pelemahan kemarin kami melihat sebenarnya murni teknikal gitu ya. Karena secara report 7 bulan yang sudah dikeluarkan juga tidak ada kondisi fundamental yang kita lihat berdampak negatif gitu ya. Jadi memang BBCA kita lihat masih menjadi pilihan utama di sektor perbankan gitu ya. Dan dengan level yang sekarang mendekati ke 8.000, memang kita lihat merupakan entry point yang menarik untuk BBCA. Baik, area BBCA saat ini bisa menjadi level entry point yang menarik. Selain daripada BBCA ini ada sorotan juga terkait dengan laba bersih Bank BRI ya, Pak Danang. Januari sampai dengan Juli 2025 ini turun 9% secara tahunan. Review Anda seperti apa Pak Danang? Sejauh apa kemudian pengumuman terkait dengan kinerja ini dapat mempengaruhi perdagangan untuk saham BBRI mungkin untuk pekan ini? Iya, BBRI sebenarnya kalau kita lihat dengan result yang sudah disampaikan sebenarnya inline gitu ya dengan konsensus, di mana memang sudah kita perkirakan bahwa pertama dari sisi loan growth itu memang akan ada pelemahan dibanding tahun sebelumnya. Tapi memang secara operasional ini ada kenaikan cost gitu ya, sehingga memang dari sisi laba itu lumayan terputus. Nah ini perlu kita lihat lagi ke depan gitu ya, dengan momentum penurunan suku bunga BI juga minggu lalu sudah melakukan penurunan suku bunga 25 basis gitu ya, sehingga sekarang di 5% ini kita lihat bisa menurunkan cost of fund dari BRI, sehingga memang ada perbaikan dari sisi net interest margin. Tapi mungkin di minggu ini sepertinya kita akan melihat saham-saham bank lain yang mungkin bisa lebih perform ya dari sisi result 7 bulan yang baru dikeluarkan. Baik, Anda menilai harga BBRI atau valuasi BBRI saat ini boleh menjadi entry point yang menarik juga atau seperti apa Pak Danang? Kalau kita lihat sebenarnya secara valuasi ini sudah netral gitu ya, di mana memang upside itu sudah limited, tapi mungkin lebih banyak nanti ke dividen yang dibagikan. Tapi ini kan secara jangka waktu masih panjang gitu. Jadi kalau untuk trading sepertinya target price-nya ini sudah cukup dekat, jadi lebih banyak nanti ke dividen tahun depan.
Baik, sudah mendekati target price. Kita beralih ke saham-saham yang melemah cukup signifikan di perdagangan kemarin, Pak Danang. Saham tambang Grup Salim nih, AMMN turun 5% yang membebani IHSG cukup dalam. Koreksi ini Anda lihat lebih disebabkan harga emas atau kemudian faktor teknis dari rebalancing MSCI ini, Pak Danang? Iya, pertama kalau kita lihat ada dua faktor ya. Pertama memang benar MSCI rebalancing. Kalau aman kan sebenarnya bukan inclusion yang pertama gitu ya. Jadi memang secara bobot mungkin ada pergerakan gitu ya. Yang kedua juga tadi dengan background dari sisi makronya ada pelemahan suku bunga, kemudian aset beresiko mulai dilirik kembali. Nah ini memang safe haven-nya memang ke depan itu diperkirakan akan ada penurunan gitu ya, salah satunya emas. Sehingga mungkin ini menjadi sentimen negatif jangka pendek lah untuk aman. Baik, untuk Aman Mineral sendiri ini lebih cenderung wait and see terlebih dahulu atau boleh sudah dipertimbangkan area valuasi saat ini, Pak Danang? Ya, kalau untuk Aman Mineral sendiri kami memang lebih wait and see untuk saat ini gitu ya. Memang underlying komoditi utamanya emas dan tembaga. Tembaga kita lihat memang sebenarnya secara harga cukup kuat, tapi emas ini yang perlu kita lihat lebih lanjut gitu ya. Dengan pergerakan kondisi makronya secara harganya apakah akan pelemahan lebih lanjut. Baik, baik. Pak Danang, ini terkait dengan kemudian saham-saham konglomerasi dari Prajogo Pangestu ya. Ada Brand, kemudian TPIA. Anda melihat Brand pelemahan 9% ini kemudian lebih kepada profit taking atau seperti apa? Karena kalau ada rebalancing indeks MSCI ini apakah kemudian cukup punya dampak berarti untuk saham konglomerasi Prajogo Pangestu nih? Iya, memang kalau kita lihat dari market konsensus gitu ya, beberapa saham dari emiten Pak Prayogo Pangestu itu memang diekspektasikan masuk ke MSCI gitu ya. Tapi memang sejak pengumuman terakhir gitu ya yang dimasukkan akhirnya mungkin lebih banyak ke DSSA dan juga cuan gitu ya. Sehingga memang Brand dan juga TPIA relatif kita lihat ada koreksi di sana karena memang ekspektasinya untuk masuk tadi tidak kena gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini koreksi yang wajar gitu ya karena teknikal mungkin kemarin ada beberapa investor yang melakukan spekulasi gitu ya dengan harapan masuk ke MSCI tapi tidak terjadi. Jadi kita lihat ini sebenarnya hanya koreksi teknikal yang wajar. Baik, Anda melihat pelemahan Brand dan juga TPIA masih dalam koreksi yang cenderung wajar, tapi untuk Brand melemah 9% ini angka yang menarik nggak sih Pak Danang? Iya, karena memang sebenarnya Brand sendiri kan kalau kenaikannya itu mungkin tidak seperti saham-saham tradisional yang 2-3% gitu ya, saham perbankan. Jadi memang ketika naiknya mungkin bisa sampai 10%, ketika penurunan pun menjadi penurunannya dalam magnitude yang sama gitu ya, mungkin sekitar 9-10%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan kenaikan yang cukup drastis, penurunannya pun pasti akan cukup drastis juga. Baik, Pak Danang kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi IHSG dan juga saham-saham pilihan, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa IDX Channel, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan sesi dialog pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG pada pagi hari ini sudah berjalan sekitar 2 menit. Kita lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa, IHSG ini tampaknya menguat tipis 0,08% ke 7.900-an. Kemudian juga untuk top gainers ini ada ADRO, kemudian ada TOBA, AMMN, kemudian DSSA, ada PGEO, kemudian OASA, Brand dan juga WIRG. Kemudian pemirsa untuk jajaran top losers ini datang dari Cuan, kemudian Telkom, AADI, kemudian Film, ada BBNI, pemirsa BRPT, Indef, TAPG, KPIG, PTBA dan juga SGER. Sementara itu dari pergerakan sektoral, penguatan tampaknya dipimpin oleh infrastruktur, disusul oleh basic industries, properti, dan juga sektor-sektor yang melemah. Di sini ada kesehatan, kemudian non-cyclical, dan juga teknologi. Kita ke pembukaan bursa Asia pemirsa pada pagi hari ini. Kita lihat di sini bursa Asia dibuka mix. Untuk Nikkei sendiri dibuka melemah 0,06% pemirsa, kemudian STI dibuka melemah 0,15%. Kemudian Kospi melemah 0,04% dan Hang Seng menguat 0,49%.
Dari saham-saham pilihan, pemirsa, saham pilihan analis ada sejumlah saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada BBCA, kemudian ada AMRT, ada Akra, dan juga ada MAPA dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita kembali bergabung bersama dengan Pak Danang. Pak Danang, tadi kalau kita lihat IHSG pada pagi hari ini dibuka menguat tipis sekitar 0,06%. Kemudian juga sejumlah top gainers tadi ada salah satu yang saya perhatikan ini ada DSSA masih lanjut menguat. Kemudian Aman Mineral yang kemarin melemah sekarang mulai ada kenaikan. Anda melihat untuk DSSA sendiri ini melanjutkan penguatan sejauh apa nih Pak Danang? Apakah kemudian sudah mendekati resistance atau masih ada penguatan yang bisa lebih banyak lagi nih Pak Danang? Iya, memang kalau di SSA kita lihat secara teknikal gitu ya. Kemarin kita juga ketahui bersama akan masuk rencananya di FTSE ya, FTSE Large Cap. Itu di 7 September seingat saya. Jadi memang ada secara teknikal akan ada inflow tambahan. Nah ini yang kita lihat menjadi katalis untuk DSSA melanjutkan penguatan gitu. Di samping MSCI yang sudah kemarin selesai rebalancing. Baik, berarti untuk entry di DSSA saat ini masih ada prospek lanjutan yang lebih positif. Apakah cukup jadi keputusan yang bisa cukup tepat Pak Danang? Iya, memang kalau kita lihat untuk mengambil momentum ketika nanti masuk FTSE itu memungkinkan gitu ya, tapi perlu dilihat juga memang secara fundamental valuasinya yang cukup mahal kita lihat, di mana di situ ada resiko juga yang cukup tinggi. Jadi memang lebih baik kalau dari kami itu menghindari yang secara resikonya cukup tinggi. Baik, sekalipun kemudian ada proyeksi yang cukup positif terkait dengan diproyeksikan masuk ke FTSE Large Cap, tapi kemudian valuasi saat ini masih cukup tinggi kecuali nanti mengikuti adanya penurunan yang ataupun retracement yang cukup menarik begitu ya Pak Betul. Danang. Kita ke saham komoditas, di sini ada Aman Mineral, kemudian Antam sudah cukup mengalami penguatan. Proyeksinya seperti apa nih kalau Anda lihat Pak Danang? Iya, untuk Aman dan Antam gitu ya, karena memang kalau kita lihat basis utamanya emas gitu ya, tapi mungkin kalau Aman ada tembaga, kemudian kalau Antam nikel gitu ya. Kalau kita lihat dari pasar komoditas memang dengan tadi ya background penurunan suku bunga gitu ya, kita harapkan ke depan terutama dari US itu memang komoditas ini biasanya menjadi salah satu yang diuntungkan gitu ya dengan adanya pelemahan dari suku bunga. Tapi perlu kita lihat lagi karena backdrop ekonominya memang kita lihat pertumbuhan ini masih cukup stagnan gitu ya secara global. Nah ini sehingga menurunkan tadi ya katalis yang seharusnya positif ini menjadi netral gitu. Baik. Sementara itu untuk saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu, Pak Danang, kalau kita lihat di sini ada Cuan dan juga PTRO, ini ada BRPT. Masing-masing tampak melemah. Anda lihat proyeksinya seperti apa untuk perdagangan di pekan ini, Pak Danang? Iya, kalau kita lihat mungkin pekan ini masih akan melemah gitu ya. Kita lihat mungkin nanti apabila ada aksi korporasi lebih lanjut gitu ya, mana kalau kita lihat mungkin ada beberapa proyek yang akan digarap dari emiter dari Prajogo Pangestu itu mungkin akan meri-rating dari sisi valuasi gitu ya. Jadi secara fundamental juga akan ada re-rating sehingga memang lebih justifikasinya lebih baik gitu ya untuk masuk ke saham-saham tersebut. Tapi memang kalau secara flow gitu, kalau kita lihat sekarang dengan selesainya MSCI rebalancing, memang momentumnya ini kita lihat sudah habis gitu ya. Jadi nanti mungkin menunggu rebalancing MSCI selanjutnya. Baik, untuk PTRO, BRPT, dan juga Cuan tadi masih kemudian wait and see menantikan adanya aksi-aksi korporasi lebih lanjut atau penguatan fundamental lebih lanjut ya. Kita bahas ke saham-saham pilihan Pak Danang. Tadi ada sejumlah saham yang direkomendasikan, ada BBCA, AMRT, Akra, dan juga MAPA. Untuk BBCA terlebih dahulu, valuasinya cukup menarik saat ini. Anda rekomendasikan untuk boleh mulai cicil atau boleh entry cukup besar nih Pak Danang? Iya, untuk BBCA sendiri kalau kita lihat sebenarnya ini sudah menjadi entry point yang menarik ya. Jadi memang bisa mulai melakukan pembelian secara bertahap gitu ya. Sehingga nanti ketika mendekati 8.000 mungkin kita bisa mulai collect sedikit-sedikit gitu ya. Karena memang dari result yang disampaikan di 7 bulan itu memang kita lihat loan growth-nya masih positif. Kemudian dari sisi net profit juga positif. Kemudian kita lihat juga dari sisi kemarin Pak Peri menurunkan suku bunga, ini kita lihat juga akan dampak ke likuiditas perbankan ini akan sangat baik. Jadi sehingga
ada perbaikan net interest margin untuk perbankan, terutama juga di BBCA. Baik, untuk BBCA ada proyeksi yang positif ke depannya direkomendasikan bisa cicil beli kalau sudah menyentuh 8.000 boleh tambah posisi begitu ya Pak Danang ya. Iya. Kita ke AMRT ada sentimen positif apa Pak atau kemudian ada penguatan yang diproyeksikan terjadi secara teknikal? Iya, AMRT ini memang secara teknikal gitu ya, kalau kita lihat secara jangka panjang memang sudah sideways cukup lama gitu ya, dan memang sudah mendekati dari sisi dia punya resistance gitu ya, sisi support gitu ya, sehingga memang kalau kita lihat secara teknikal juga cukup menarik, dan memang dari sisi target price secara fundamentalnya pun kita hitung itu di 2.850 gitu, sehingga memang upside-nya kita lihat cukup menarik ke depan. Baik, ada potensial upside yang cukup menarik untuk AMRT ya, support di 2.280 dan resistance di 2.850. Kita ke Akra, untuk Akra proyeksinya seperti apa nih Pak Danang? Iya, Akra ini sebenarnya kita lihat pertama diuntungkan dengan perkembangan pertambangan gitu ya, mining di Indonesia yang cukup pesat, baik di nikel, kemudian dari sisi pertambangan lainnya. Nah ini kan dia sebenarnya distribusikan solar gitu ya, sehingga kita lihat ke depan ini akan menjadi baseline yang cukup baik. Kemudian di sisi lain ada tambahan dari penjualan tanah di Gresik gitu ya, di Surabaya, di JP-nya dia. Nah ini kalau kita lihat tahun ini realisasinya, marketing sales-nya akan cukup baik dari sisi land bank gitu ya, land sales-nya. Nah ini kita perkirakan juga dari sisi target price-nya secara fundamental juga cukup baik di 1.600. Target price di 1.600 dan support di 1.225 untuk Akra. Kita ke MAPA, rekomendasinya seperti apa Pak Danang? Iya, MAPA ini kita rekomendasikan juga karena memang kalau kita lihat dari data ekonomi terakhir gitu ya, memang untuk kelas masyarakat secara pembelanjaan ini cukup rendah gitu ya, tapi ke depan di second half kita lihat dengan anggaran belanja pemerintah yang belum terdistribusikan secara penuh gitu ya, dan akan banyak didistribusikan di second half, kita lihat trickle down effect ke masyarakat ini akan cukup besar, sehingga dari sisi masyarakat akan mempunyai daya beli yang cukup. Nah ini kita lihat MAPA sebagai salah satu yang diuntungkan dengan adanya hal tersebut gitu ya. Baik, untuk MAPA ini support di 650 dan juga resistance di 900 direkomendasikan buy, dan tadi itu dia 4 saham yang sudah direkomendasikan dan dibahas tadi satu persatu, ada BBCA, AMRT, kemudian Akra dan juga MAPA. Pak Danang, satu pertanyaan terakhir singkat saja, untuk saham BSDE sudah menguat cukup pesat sejak awal Agustus ya, ini sekitar 24%, ditambah ada aksi borong saham juga ya. Anda melihat ada potensi upside lebih lanjut untuk BSDE dan sektor properti seperti apa nih Pak Danang? Iya, sektor properti ini kita lihat sebenarnya ada dua story yang baik gitu ya. Tadi pertama dari penurunan suku bunga, kedua juga pemerintah memperpanjang PPN yang ditanggung gitu ya, sehingga rumah itu PPN-nya 0% secara efektif. Ini kita lihat menjadi dua katalis utama gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat selama 2 tahun kebelakang sektor properti ini cukup ditinggalkan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat pembalikannya sekarang ini jadi katalis yang positif juga. Jadi sehingga kita lihat ini salah satu sektor yang menarik dengan adanya penurunan suku bunga. Ya. Sektor properti boleh menjadi watchlist di antaranya terkait dengan sentimen pelemahan suku bunga dan juga tadi ya PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Danang tadi untuk berbagai informasinya, dan untuk proyeksi IHSG sendiri tadi diproyeksikan bergerak sideways di area 7.800 hingga 8.000 ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Investment Management sudah bergabung di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Danang. Terima kasih Mbak Rosalia. Ya baik pemirsa, kita akan ke informasi lainnya dan kita akan melanjutkan dengan informasi terkait dengan emiten ya dan juga makro. Tapi kita akan bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik, Fajar, ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya Ocha, banyak sekali informasi dari emiten begitu ya. Salah satunya adalah Wakil Presiden Direktur BSDE, Michael Wijaya, yang menambah kepemilikan di saham BSDE melalui transaksi pembelian 3,29 juta unit saham. Tapi informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi emiten, di mana bos PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE membeli 3.292.400 atau 3,29 juta saham perusahaan. Ya, Wakil Presiden Direktur BSDE Michael Wijaya menambah kepemilikannya di saham BSDE. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan saham yang dibeli ini merupakan saham biasa. Bos PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE membeli 3.292.400 alias 3,29 juta saham perusahaan. Wakil Presiden Direktur BSDE Michael Wijaya menambah kepemilikannya di saham BSDE. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2025 dan saham yang dibeli ini merupakan saham biasa. Melansir keterbukaan informasi tanggal 26 Agustus 2025, Michael melakukan pembelian dengan harga rata-rata Rp911,19 per saham. Artinya, total transaksi Michael sekitar Rp3 miliar. Sebelum transaksi, Michael memiliki 9.830.700 atau 9,83 juta saham BSDE yang setara dengan 0,04% dari total saham perusahaan. Setelah transaksi, kepemilikannya menjadi 13.123.100 alias 13,12 juta saham yang setara dengan 0,06% dari total saham perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kinerja PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR tertekan di semester pertama tahun ini. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Kinerja PT Semen Indonesia Tbk tertekan di semester pertama tahun ini. Pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Berdasarkan laporan keuangan pada semester pertama 2025, perseroan membukukan penurunan pendapatan 5% secara tahunan menjadi 15,6 triliun rupiah. Laba bersih juga turun 92% secara tahunan menjadi hanya 40 miliar rupiah. Dan pada kuartal kedua, perseroan bahkan mengalami rugi bersih 2,6 miliar rupiah. Analis menyebut kinerja lesu dipicu permintaan domestik yang turun 3,1% secara tahunan menjadi 27,16 juta ton. Permintaan semen curah turun 10,2% dengan koreksi terdalam di luar Jawa sebesar 22,2%. Perseroan juga kehilangan pangsa pasar hingga 2,9% untuk semen sak dan 2% untuk semen curah. Meski demikian, anggaran infrastruktur dan ekspor dinilai menjadi penopang pemulihan di semester kedua. Ekspor naik hampir 25% secara tahunan, didorong permintaan Bangladesh dan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Intiland Development Tbk melakukan pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai 250 miliar rupiah. Ya, Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan pembayaran sukuk ijarah dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo pada 25 Agustus 2025 dengan sumber dana pelunasan berasal dari kas internal. Sebelumnya perseroan juga telah melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri A senilai 125 miliar rupiah pada Desember 2024. Selain kedua sukuk ijarah yang telah dilunasi tersebut, perseroan saat ini masih memiliki sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri B senilai 125 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 2 Desember 2025. Sementara itu, seiring pelunasan sukuk ijarah yang baru saja dilakukan, maka posisi utang perseroan akan berkurang menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Menurut manajemen, pelunasan sukuk ijarah menjadi bagian dari strategi utama perseroan dalam menurunkan jumlah utang. Langkah ini sekaligus menjadi upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Lebih lanjut, perseroan menargetkan jumlah utang akan turun menjadi 3,5 triliun rupiah di akhir 2025. Pemirsa, PT Ensafal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzone Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensafal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan PT Livzone Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki MPT melalui PT Global Camindo Mega Trading. PT
Ensefal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha, yakni PT Livzone Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensefal Putra Mega Trading, Sugianto menjelaskan, PT Livzone Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan melalui PT Global Chemindo Mega Trading. Secara langsung PT Global Chemindo Mega Trading memiliki 63.304 saham di Livzone dan sisanya dimiliki oleh PT Lian SGP Holding Pte Ltd sebanyak 261 hingga 218 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1 juta. Dengan demikian total nilai nominal saham seluruhnya mencapai Rp326,52 miliar. Perseroan dan Lian SGP Holding sepakat untuk meningkatkan modal dasar menjadi Rp653,04 miliar. Sehingga setelah adanya peningkatan modal, komposisi kepemilikan saham Global Chemindo Mega Trading meningkat menjadi 130.608 saham dengan nominal Rp130,6 miliar. Sementara kepemilikan saham Lian SGP Holding menjadi 522.432 saham senilai Rp522,43 miliar. Ya, kalau kita lihat tadi informasi seputar emiten berikut ya, dan kita juga akan kembali dengan informasi lainnya terutama dari makro. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain, pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan ibadah haji dan umroh yang terdiri dari 768 poin, salah satu poinnya kesepakatan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Dengan keputusan ini, penyelenggaraan haji dan umroh akan ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh yang kedepannya akan mengambil alih seluruh fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Keberadaan Ditjen PHU yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama dipastikan akan dihapus. Dengan demikian, pandangan sudah selesai. Pandangan praksi-praksi maupun pemerintah bulat menyetujui, alhamdulillah. Namun demikian kami masih ingin menanyakan kepada kita, apakah dapat diterima dan disetujui perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ke pembahasan selanjutnya?
Iya baik pemirsa, sebelum kita tutup Market Buzz pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG sejauh ini di 30 menit perdagangan dan kita lihat bersama. Dari indeks harga saham gabungan masih terpantau menguat dari pembukaan tadi ya, ini naik 0,14% ke level 7.915. Sementara kalau kita lihat secara sektoral, ini infrastruktur masih menguat 0,89%, properti juga menguat, basic, kemudian industri transportasi energi, sementara yang melemah ada non-cyclical, kesehatan, keuangan, teknologi, dan juga sektor cyclical. Iya, kemudian dari top gainers di sini ada ADRO, Wifi, kemudian Brand, Humi, WIRG, sementara top losers ada Toba, Cuan, BBRI, MTech, Film, dan juga BBNI. Iya, baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan First Session Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosalin Cio, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.